Kalau kita ngomongin laut, apa sih yang kebayang? Pantai yang adem, langit biru gitu kan? Tapi, di bawah permukaan air itu, ada dunia lain yang sebagian besarnya itu misterius banget buat kita. Seberapa misterius? Nah, ini dia. Angka ini nih bener-bener gila. 95%. Bayangin, itu adalah bagian dari lautan kita yang sama sekali belum pernah kita sentuh. Artinya apa? Ya artinya hampir seluruh dunia bawah laut kita itu masih jadi teka-teki besar. Dan yang bikin lebih gila lagi, semua penemuan keren yang bakal kita bahas hari ini, itu semua datang dari cuma 5% area yang udah kita jelajahi. Ini nih yang jadi panggung buat beberapa penemuan paling mencengangkan sepanjang sejarah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebuah kota legendaris. Ini tuh pusat kekuatan Mesir kuno yang hilang dari peradaban selama lebih dari 1000 tahun, cuma ada di mitos sama tulisan-tulisan kuno aja. Sampai akhirnya, ketemu lagi. Proses penemuannya itu panjang dan berliku banget loh. Awalnya tuh cuma penampakan samar dari udara tahun 1933, terus butuh waktu hampir 70 tahun dan teknologi yang makin canggih, sampai para arkeolog akhirnya bisa mastiin apa yang terkubur di bawah lumpur. Kuncinya, mereka nemuin lempengan granit raksasa yang ada tulisannya, dan tulisan itu nyebutin nama kota yang hilang ini, Thonis Heraklion. Dan apa yang mereka temuin di sana? Wah, ini sih luar biasa. Bukan cuma desa kecil ya. Ada 69 bangkai kapal kuno. Ini bukti kalau pelabuhannya super sibuk. Belum lagi patung-patung raksasa, kayak patung Dewa Api yang tingginya 5,4 meter. Gila kan? Semua ini ngasih kita gambaran kalau kota ini dulunya metropolitan yang rame banget. Semacam gerbang utama Mesir ke Mediterania, sebelum akhirnya ditelan laut. Nah, ini nih bagian yang paling bikin melongo. Setelah nemuin semua hal-hal keren tadi, para arkeolog ngira-ngira mereka baru gali sekitar 5% dari kota ini. 5%. 95%-nya masih terkubur. Coba bayangin, harta karun apa lagi yang masih nunggu di bawah sana? Oke, lanjut ya. Sekarang kita pindah ke misteri yang lebih modern. Ada sebuah kapal angkatan laut Amerika yang berlayar dari San Francisco tahun 1921. Terus, tiba-tiba aja, hilang, lenyap tanpa jejak. Selama hampir 100 tahun, kasus ini beku. Nggak ada yang tahu nasib USS Conestoga dan 56 awaknya. Udah dicari besar-besaran, dari laut sampai udara, tapi hasilnya nihil. Nggak ada puing, nggak ada sinyal SOS, nggak ada yang selamat. Bener-bener kayak ditelan lautan. Tapi ternyata kebenarannya baru terungkap tahun 2015. Dan ceritanya beda banget. Kapal itu ternyata nggak hilang di tengah-tengah Samudra Pasifik. Bangkainya justru ditemuin cuma beberapa mil dari tempat dia berangkat. Jadi, kemungkinan besar kapal ini berusaha cari tempat berlindung dari badai ganas yang tiba-tiba datang, tapi sayangnya nggak berhasil. Dan petunjuk kuncinya ada di sini. Data cuaca dari hari itu nunjukin kalau angin di sekitar Golden Gate tiba-tiba menguat drastis sampai 40 mil per jam. Ini bikin kondisi laut jadi super ekstrim. Buat kapal tundas kecil Conestoga, badai kayak gitu, ya udah tamat. Misteri 95 tahun akhirnya pecah berkat data cuaca lama dan teknologi sonar canggih. Oke, kita geser lagi ke penemuan yang bisa dibilang mengubah cara kita ngelihat sejarah manusia. Bayangin, ada struktur raksasa buatan manusia yang ditemuin di tempat yang sekarang ini dasar laut. Jadi ceritanya, para ilmuwan lagi memetakan dasar laut. Mereka nemuin sesuatu yang aneh. Sebuah pilar batu tunggal, beratnya 15 ton, panjangnya 12 meter, dan letaknya 40 meter di bawah permukaan air. Setelah diteliti, umurnya diperkirakan sekitar 10.000 tahun. Itu zaman Mesolitikum, alias zaman Batu Tengah. Nah, ini yang jadi misteri besarnya. Gimana caranya orang-orang zaman batu di sebuah pulau yang sekarang udah tenggelam bisa motong, mindahin, dan diriin monolit seberat itu? Apalagi di struktur ini ada lubang-lubang yang dibor dengan rapi. Jelas, ini buatan manusia. Tapi buat apa ya? Apa ini semacam mercusular, tempat ritual, atau penanda wilayah? Sampai sekarang, kita belum tahu pasti. Oke, penemuan selanjutnya ini agak serem tapi keren banget. Sebuah artefak dari zaman pelayaran yang awetnya luar biasa, padahal harusnya udah hancur dimakan waktu. Coba deh kalian bayangin, lagi nyelam di Laut Baltik yang dingin dan gelap, tiba-tiba di depan mata ada muka ini. Para arkeolog nemuin hiasan depan kapal atau figurehead, bentuknya monster laut yang serem banget. Deskripsinya pas banget kan? Mukanya kayak anjing atau naga, telinganya singa, terus mulutnya kayak buaya lagi makan orang. Ngeri. Dan ini bukan hiasan kecil loh.
panjangnya aja 3,4 meter. Gede banget. Dari ukurannya aja kita bisa ngebayangin segede apa kapal perang abad ke-15 yang dulu dipasangi hiasan ini. Jadi intinya gini, hiasan monster ini ternyata dari kapal perang Denmark yang namanya Gripshunden. Dan ini adalah hiasan haluan kapal paling tua di dunia yang ditemuin masih utuh. Luar biasa kan? Soalnya benda ini kan dari kayu, yang harusnya udah hancur dari kapan tahu. Penemuan ini benar-benar keajaiban. Nah, yang terakhir ini penemuannya hampir nggak masuk akal. Sebuah hutan purba, utuh dan awet banget di tempat yang nggak bakal pernah kita duga. Cerita penemuannya dimulai dari bencana alam, yaitu badai Katrina. Arus badai yang super kuat itu mengikis pasir di dasar laut dan akhirnya menyingkap sesuatu yang udah lama terkubur. Terus ada nelayan yang lihat sesuatu yang aneh di radarnya, lalu pemilik toko selam dan seorang jurnalis ikut penasaran. Dan apa yang mereka temuin? Hutan pohon cemara lengkap sama akar dan tunggulnya masih berdiri tegak di dasar laut. Awalnya nih, mereka kira umur hutannya paling sekitar 12.000 tahun dari zaman es terakhir. Tapi, pas sampel kayunya diuji pakai penanggalan radiokarbon, hasilnya bikin semua orang kaget. Ternyata hutannya jauh lebih tua. Umurnya antara 50.000 sampai 80.000 tahun. Dan ini detail yang paling gila. Setelah puluhan ribu tahun terkubur, pas peneliti motong kayunya, itu kayu masih ngeluarin bau getah cemara yang seger. Kok bisa? Soalnya hutan ini terkubur dalam kondisi tanpa oksigen, jadi kayak kapsul waktu prasejarah yang sempurna. Jadi, semua ini membawa kita balik lagi ke awal. Kota yang hilang, kapal hantu, monolit purba, monster laut, sampai hutan prasejarah. Semua ini ditemuin cuma di 5% lautan yang udah kita jelajahi. Ini benar-benar bikin kita mikir kan? Kira-kira misteri apa lagi yang masih tersembunyi dan nunggu kita di kedalaman lautan yang maha luas itu?